Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Tetap semangat luar biasa. Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Masuk semua ya? Masuk semua ya? Masuk semua. Oke. Hari ini pelajarannya apa? Pendidikan Pancasila. Sampai apa kemarin? Terakhir. Kemarin yang terakhir sampai apa? Sampai aturan di rumah. Aturan di rumahku. Yang kemarin di bab 2 kita sudah belajar di topik A, yaitu bab 2 di topik A, yaitu aturan yang ada di rumahku. Sekarang kita ke topik B, yaitu aturan yang ada di sekolah. Masih ingat nggak aturan itu apa? Artinya apa itu aturan? Sebelum kita ke pembelajaran hari ini, Pak Yoyo mau menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan contoh aturan yang berlaku di sekolah. Seperti contoh aturan berpakaian, aturan berbicara, aturan sopan santun, dan sebagainya. Yang kedua, dapat menjelaskan alasan pentingnya menaati aturan di sekolah. Jadi aturan di sekolah itu sangat penting untuk kita semua. Yang ketiga, dapat menunjukkan sikap disiplin dalam mematuhi aturan sekolah, membantu atau melatih kalian untuk berperilaku disiplin. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya dapat menyimpulkan pentingnya mematuhi aturan di lingkungan sekolah. Aturan di sekolah penting nggak? Penting. Salah satunya aturan di sekolah yaitu apa ini? Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Jadi kalau masih ada yang alasan tidak mau upacara, alasannya sakit, itu berarti belum mematuhi aturan. Ngapa hormat? Aku mau apa? Lah kan nggak mudah kamu. Lah sosok kan ada yang alasan sakit padahal nggak sakit. Sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan. Menyenangkan nggak di sekolah? Iya. Ada yang nggak senang kalau ada di sekolah? Senang. Sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan. Kita akan belajar bersama teman, bermain, dan saling bekerja sama. Jadi ketika kita di sekolah itu tugas kita bukan cuma belajar. Ada kalanya kita ada waktunya untuk bermain, dan yang paling penting yaitu bekerja sama. Bekerja sama. Di sekolah tentunya ada aturan yang harus kita patuhi, seperti memakai seragam. Memakai seragam. Kalau hari Senin seragamnya apa warnanya? Merah putih. Kalau hari Rabu dan Kamis pakai batik. Celananya putih. Setiap Jumat dan Sabtu pramuka lengkap, harus pakai hasduk. Kemarin di hari Sabtu gak ada yang pakai hasduk. Besok Jumat dan Sabtu harus pakai hasduk lengkap. Jumat Sabtu. Oh iya, Jumat olahraga. Sabtu olahraga. Memakai seragam, hadir tepat waktu. Siapa yang suka terlambat jadi harus hadir tepat waktu kalau ke sekolah. Paling lambat itu jam 7, apalagi yang ada punya jadwal piket. Kalau punya jadwal piket itu berangkatnya harus lebih pagi.
Ya, teman-temannya menasihati no biar piket dan lain sebagainya. Apa sih aturan itu? Apa aturan kemarin? Apa artinya? Segala Apa itu aturan? Aturan adalah segala sesuatu yang harus ditaati dan dijalankan. Wajib dijalankan, wajib ditaati, fardu ain. Yang berisi sebuah petunjuk atau pedoman yang ditujukan untuk mengatur kehidupan agar tertib dan teratur. Jadi jelas tujuan dibuat aturan yaitu agar kalian itu tertib dan teratur. Di lain sisi, aturan dibuat di sekolah khususnya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Salah satu yaitu adanya aturan di sekolah. Sebagai peserta didik yang baik, kita harus mematuhi aturan sekolah. Aturan dibuat agar kegiatan kita di sekolah berjalan dengan tertib. Nih, yang sudah Pak Yoyo sampaikan tadi, di sekolah itu kegiatannya bukan cuma belajar. Ada berbagai kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah. Yang pertama tentunya belajar. Terus yang kedua, mengerjakan tugas individu. Apa itu tugas individu? Tugas individu itu seperti ulangan, tes tengah semester, tes akhir semester. Tugas individu itu tugas mengerjakan sendiri. Terus yang ketiga, berdiskusi, mengerjakan tugas kelompok, berdiskusi, bekerja sama. Seperti kalian ini, nanti akan saya suruh berdiskusi. Yang keempat, bermain saat istirahat. Jadi bermain ada waktunya, saat istirahat, bukan saat dalam pelajaran, dalam kelas. Terus membaca buku di perpustakaan. Di perpustakaan di mana? Jadi di perpustakaan kamu boleh membaca berbagai buku. Misalnya perpustakaan nggak dibuka, kamu bisa suruh bukain sama Pak Tris. Pak, bukain perpus buat baca buku, boleh. Terus kerja bakti, membersihkan lingkungan, membersihkan selokan. Terus mengikuti bakti sosial. Bakti sosial itu apa ya? Seperti kerja bakti, melaksanakan kebersihan di lingkungan sekolah, di luar sekolah, bukan hanya di dalam sekolah. Bakti sosial itu ya kerja bakti, membantu warga yang ada di sekeliling sekolah. Itu bakti sosial. Terus mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Lagi ada mengikuti kegiatan keagamaan. Keagamaan itu contohnya apa? Kegiatan keagamaan itu ya seperti sholat duhur, BTQ itu juga kegiatan keagamaan. Nanti kan BTQ. Terus sholat duha setiap pagi hari. Tuh. Sebelum lanjut, kita menonton video dulu. Videonya ini yang berjudul. Oh, bentar. Spiderman apa? Apa ini judulnya? Terlambat sekolah. Terlambat sekolah. Kita lihat. Ayo, disimak videonya. Apa itu? Tono, geleng-geleng. Tono rambutnya yang di tengah toh, seperti avatar. Tono. Ada Tono. Rambutnya keriting tengah. Ada Utuh. Rambutnya seperti Tristan rambutnya.
Ya. Bucuk. Apa ini? Guru MTK itu guru matematika. Killer itu guru yang galak, itu namanya guru killer. Dilihat. Ada poluan. Polisi wanita. Ya, biar kedengaran. Oh, main game sampai jam 10. Nah, ini contoh taat aturan enggak? Enggak. Aturannya gimana? Di rumah main game sampai larut malam jam 10. Bisa main ML sampai jam 10 nggak boleh. Ini siapa tadi namanya? Tono main ML. Tuh, jam 1 begadang. Sampai jam 12 belum tidur. Kebiasaan buruk. Udah pagi. Esok. Masih tidur jam 7 lebih, belum bangun. Jam berapa sih? Terlambat. Terlambat sekolah? Iya sih. Kan aku Terlambat. Belum mandi. Kamu rada maju. Aku barunya kesiangan. Hehe. Aduh, Con, kita harus kabur nih. Ton, janganlah kamu kabur. Nanti kita jaga polisi nih. Ya, polisi lagi wanita. Ada pukul-an. Polisi wanita seperti kakak Elis. Iya, Ibu. Kan memang selalu sama. Apa sih? Aku kaget. Gitu lagi kaget. Ngebut. Aduh, Con, gerbangnya mau ditutup. Cepatlah, Ton. Kita lari masuk kelas. Aja boleh cepetan. Kenapa kalian bisa berangkat telat? Yo, Pak Satpam, Pak Tris itu. Tidak polisi, Pak. Makanya terlambat. Seperti Pak Sutles. Mas Tris. Iya. Satpam. Iya, itu kan macam gaya Pak Sutles. Pak Tris. Gak boleh masuk. Iya, Pak. Apa Yoyo? Kamu bau. Kamu bau. Bau. Tai yang bau. Hai mati. Ih, kok bisa kena tai sih? Jumpa jam 11 pantat kena tai.
Kalau dibagian dengan tuntas. Loh, Tapi Bu, Arsan. Oh, ngadeg kau duduk kono. Arsan duduk kan? Ketok ketok. Ngadeg kau duduk kono. ini nih gara-gara telat sama tak. Oh, dihukum, hormat bendera. Lomba mah. Lah, kau kenapa bisa kena hukum Ton? Aku gara-gara berangkat telat juga, Con. Mana patah tuh kena tai sapi lagi. Aisyah. Jadi diketawain deh. Sebenarnya kapok kali lah. Kalau kayak gini, panas-panasan, keringetan, mana capek lagi. Salahku juga sih, kitanya jadi berangkat telat. Jadi dihukum deh. Gara-gara Tono main game sampai jam 1. Aku harus berubah. Gak boleh kayak gini terus. Bukan menjadi sekolah. Ada pesan moralnya. Pesan moral itu apa? Ada pesan yang kita ambil dari video itu tadi. Apa itu? Gunakan waktu Anda sebaik mungkin. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin. Nanti filmnya. Nanti. Sudah, jadi videonya tadi tentang apa? Videonya tadi tentang apa? Tentang terlambat ke sekolah. Kenapa bisa terlambat tadi? Karena main game sampai larut malam. Itu juga tidak mematuhi aturan yang di rumah. Aturan di rumah nggak dipatuhi, aturan di sekolah nggak dipatuhi. Aturan di rumah yang nggak dipatuhi tadi apa? Tidur terlalu larut malam. Jadinya apa? Bangunnya kesiangan di pagi hari. Hah? Terus selain terlambat di sekolah tadi, melanggar aturan apa aja yang ada di jalan? Pas ada di jalan tadi, melanggar aturan apa? Hah, nggak boleh naik motor ngebut-ngebut. Selain itu, tadi naik motor nggak pakai helm, apalagi tadi masih anak kecil, jadi nggak boleh pakai motor ketika di jalan raya. Jadinya ditilang sama Bu Polwan. Itu juga menambah waktu keterlambatan ke sekolah, jadinya tidak diizinkan masuk ke sekolah. Jadi apa? Penting nggak aturan dibuat? Aturan dibuat penting nggak? Penting. Terus apa akibatnya kalau kita nggak mematuhi aturan? Apa? Ketilang. Apa akibatnya jika kita tidak mematuhi aturan? Mendapat hukuman. Siap seperti tadi hukumannya menghadap ke tiang bendera dan hormat bendera. Lanjut. Ini tadi sudah berbagai kegiatan di sekolah. Terus ada berbagai jenis aturan yang ada di sekolah. Seperti kemarin yang ada di rumah juga ada aturannya. Ada berbagai jenis aturan yang ada di rumah. Di sekolah jenis aturannya ada berbagai macam. Ada aturan berbicara. Terus ada aturan berpakaian. Ada aturan berperilaku atau aturan sopan santun. Ada aturan datang, istirahat, dan pulang. Ada juga aturan menjaga kebersihan. Nah, coba dari yang pertama. Dari jenis aturan yang pertama yaitu aturan berbicara. Aturan berbicara berarti setiap perkataanmu itu ada aturannya. Berbicara dengan guru, teman, dan karyawan sekolah harus dengan sopan. Jadi kalau
kamu berbicara itu bukan cuma dengan guru aja harus sopan, dengan teman juga harus sopan, dengan kakak kelas harus sopan, dengan adik kelas 1 juga harus sopan. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor, apalagi kata-kata jorok. Ucapkan kata-kata yang baik. Berbicaralah dengan nada lembut. Tidak boleh berteriak dan membentak. Oh, tidak boleh membentak. Kalau temennya punya salah, nggak boleh dibentak. Dengarkan orang yang sedang berbicara. Nah, itu aturan berbicara, harus mendengarkan ketika ada orang yang berbicara. Artinya apa? Kita itu menghargai ketika ada orang yang berbicara, harus menghargai. Sapalah warga sekolah jika berpapasan. Berpapasan itu ketemu, baik di sekolah atau di luar sekolah. Jika kamu kenal, itu harus saling menyapa. Jika ketemu dengan Bapak Ibu guru, harus saling menyapa. Selamat pagi Pak Bu, selamat siang Pak Ibu guru, atau selamat sore bisa. Lebih bagus lagi, salim. Jika membutuhkan bantuan, ucapkan tolong. Ucapkan tolong, minta tolong. Jika melakukan kesalahan, ucapkan maaf. Jika diberi sesuatu, ucapkan terima kasih. Tuh. Itu aturan berbicara. Apalagi aturan berbicara? Ada yang lain? Nanti. Jadi aturan berbicara itu ada apa aja? Berbicara dengan nada lembut, terus mendengarkan orang yang sedang berbicara, terus apalagi berbicara tidak boleh berteriak dan membentak, berbicara dengan sopan dan santun kepada guru, teman, dan semua karyawan sekolah. Itu contohnya aturan berbicara. Terus ada aturan berpakaian. Aturan berpakaian, kamu, seragammu, pakaianmu itu juga aturannya, ada aturannya. Contohnya, seragam harus dimasukkan ke dalam celana. Setiap Senin Selasa harus memakai rompi warna merah. Seragam harus bersih dan rapi. Siapa seragamnya yang nggak pernah dicuci? Harus bersih dan rapi. Baju dimasukkan ke dalam rok atau celana. Itu harus rapi. Gunakan sepatu berwarna hitam. Siapa yang sepatunya masih putih? Pakailah atribut sekolah dengan lengkap. Memakai atribut sekolah dengan lengkap. Seperti tadi, atribut sekolah seperti setiap hari Senin Selasa kamu memakai rompi warna putih, memakai ikat pinggang. Terus setiap hari Jumat dan Sabtu memakai seragam pramuka lengkap dengan hasduk. Misalnya kaos kaki, ikat pinggang, dan dasi. Oh, dasi juga. Rambut harus ditata dengan rapi. Rambutnya yang masih panjang siapa? Harus rapi. Kamu kan cewek. Rambut harus rapi. Jadi setiap mau berangkat sekolah, rambut itu disisir biar rapi. Rambut anak laki-laki tidak boleh panjang. Betul, nggak boleh panjang. Kenapa lo nggak boleh panjang? Kalau panjang bisa mengganggu kegiatan belajar. Nanti menutupi mata, jadi kan nggak kelihatan. Itu aturan berpakaian. Rambutnya kan orang dewasa, nggak apa-apa. Kalau kamu gondrong. Terus yang ketiga, ada juga aturan perilaku. Aturan perilaku itu apa? Aturan tentang sopan santun. Perilaku atau sopan santun. Apa aja aturan perilaku itu? Aturan perilaku seperti tidak boleh membedakan apapun. Tidak boleh membedakan apapun. Tidak boleh membeda-bedakan teman.
berusaha untuk hidup rukun, saling membantu, peduli dan berbagi. Tidak boleh saling mengejek. Oh, tadi sudah saya jelaskan, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati teman. Membantu orang yang membutuhkan pertolongan, memperhatikan guru saat mengajar, itu juga aturan perilaku. Memperhatikan guru ketika guru menjelaskan pelajaran, tidak membuat gaduh di kelas. Citra, kamu ngapain? Mengerjakan semua tugas dari guru dan mengumpulkan tepat waktu. Tuh. Siapa yang masih suka telat mengerjakan PR? Mengerjakan PR itu di rumah, bukan di sekolah. Masih ada banyak ya. Yang keempat, ada aturan datang, istirahat dan pulang, datang sekolah dan pulang sekolah. Apa aja aturan datang sekolah? Aturan datang ke sekolah itu seperti datang tepat waktu, terus duduk dengan tertib dan rapi. Awali kegiatan dengan berdoa. Tadi berdoa belum? Oh belum. Oh belum. Gunakan waktu istirahat dengan benar. Waktu istirahat itu waktunya bermain dan jajan. Ketika istirahat dapat bermain, makan dan ke perpustakaan. Kembalilah ke kelas sebelum bel masuk berbunyi. Kemarin masih ada ketika bel masuk, anak cowok-cowok masih di dalam lapangan main bola, nggak memperhatikan bel masuk. Besok-besok lagi kalau dengar bel langsung masuk ke kelas. Sebelum pulang masukkan peralatan ke dalam tas, buku, pulpen, diskrip masukkan ke dalam tas. Duduk ya. Berdoa sebelum pulang. Sebelum pulang harus berdoa dulu. Beri salam kepada guru dan kemudian tinggalkan kelas dengan tertib. Yang kelima, ada aturan kebersihan. Aturan kebersihan itu ya tentang kebersihan di lingkungan sekolah. Seperti apa contohnya? Membuang sampah pada tempatnya, membersihkan tempat-tempat yang kotor. Jadi kalau kamu lihat ada sampah, entah itu di kelas, di halaman sekolah, segera ambil, walaupun itu bukan sampahmu. Kalau kamu lihat sampah, segera ambil dan buang ke tempat sampah. Gitu. Lakukan piket dengan sungguh-sungguh. Di situ sudah ada jadwal piketnya. Jadi yang ada jadwal piket diusahakan berangkatnya lebih pagi biar bisa piket. Menggunakan fasilitas sekolah dengan benar. Fasilitas sekolah dengan benar contohnya apa? Seperti toilet sekolah. Jadi kamu juga harus membersihkan toilet sekolah ketika setelah selesai digunakan. Menyiram dengan bersih. Itu fasilitas sekolah. Matikan keran air setelah menggunakan dan rawat tanaman yang ada di sekolah. Merawat tanaman. Selesai. Tadi ada berapa aturan di sekolah? Jenisnya apa? 5. 1. Aturan piket. Aturan kebersihan. Aturan berbicara. Aturan berpakaian. Aturan yang keempat, aturan ketika datang ke sekolah. Terus yang kelima, aturan berperilaku atau aturan sopan santun. Oke. Sekarang Pak Yoyo ada tugas atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini kita bagi satu-satu. Satu kelompok satu ya. Aku gak bisa. Satu kelompok satu. Nanti mengerjakan tugasnya sama-sama agar cepat selesai. Bawa gunting toh? Bawa. Ini nanti ada gambar ini apa ini? Pot.
Ini potnya nanti kamu gunting sesuai polanya. Nah, kalau udah digunting potnya, ini di tengah ada garis putus-putusnya, ini juga kamu gunting. Kamu lubangi di tengahnya. Jangan sampai putus tapi. Dilubangi di tengahnya. Kalau sudah dilubangi ini loh. Dibolongi. Potan. Nanti digunting. Terus yang di tengah garis putus-putus ini kamu lubangi. Dilubangi. Pakai gunting. Gunting bisa. Kalau sudah, nanti ada gambar bunga ini juga dipotong sesuai polanya. Potnya juga. Potnya ada 3. Ada aturan berpakaian, aturan berperilaku, dan aturan berbicara. Nanti ini bunganya kamu potong dan kamu masukkan ke dalam potnya sesuai jenis aturannya. Contohnya yang pertama ini aturan berbicara yang baik, berarti masuknya ke dalam aturan berbicara. Diskusikan dengan kelompokmu. Kalau mengalami kesulitan, bisa ditanyakan ke Pak Yoyo. Hah? Ya gitu. Ayo, dibagi tugasnya. Ada yang menggunting, ada yang menempel. Ini kan banyak bunganya. Ini nanti yang lembar kosong ini nanti untuk menempelkan pot yang udah kamu gunting. Ini nanti terakhir. Kamu potong dulu potnya. Ayo. Bekerja samalah dengan teman kelompokmu. Agar biar pekerjaan cepat selesai, ini kan bunganya ada banyak. Jadi dibagi, ada yang memotong. Digunting. Digunting dulu, gunting dulu. Yang digunting mana, Pak? Ini loh guntingan sesuai ini. Diguntingkan saya. Itu kan Duduk. Dibagi tugasnya, ada yang menggunting potnya, ada yang menggunting bunganya, ada yang mengelem. Ini kan bunganya banyak, jadi dibagi-bagi aja. Satu anak memotong 2, nanti kan cepat selesai. Oh. Satu, nomor 1, nomor 2. Oh, nanti. Yo, cuma lo. Iki guntingan sewa, iki hari. Iki hari. Potnya digunting sesuai pola. Nah ini loh. Ini guntingan 2. Nah, tuh kasih temenmu. Nah, nih, kamu bagian gunting ini. Arsen. Nah, gunting. Biar cepat selesai. Apanya? Ini guntingnya siapa? Hah? Kasih yang punya dulu. Kasihkan. Lo suwe teman-teman. Lo suwe.
Digunting dulu Paknya. Robek Pak mutus loh. Mana guntingnya? Bentar kan. Pak, guntingnya kayak gini Pak. Bulatnya ngono Pak. Ini Pak. Ya. Bulat aja, tidak usah sesuai pola. Ini Pak, dibulatin gini. Betul. Ih, pinter kamu. Pak, mau dipinjam Aldo loh Pak. Padahal aku bisa loh Pak tadi Pak. Nih kamu gunting ini. Potnya ada 3 ya. Nih kamu gunting. Kan ini ada. Nih. Yang lain mana? Oh cuma ini. Guntingnya begini Pak. Kan banyak. 1, 2, 3, 4. Pak, Pak. Yang lain mana? Pak, guntingnya begini Pak. Ayo, Apa? Yes, betul. Aku ya. Kan udah ada. Pak, filmnya kapan Pak? Ya kamu gunting ini. Selesaikan dulu. Ya, ini kan kau nyamperin Nyamperin siapa? kan bapak kan jadi nemenin sampai depan ini orang ya jadi ini kan dua tekan dijaluki Sing jalu siapa? jarane Pak Is ora wis ora iya iya Pak Is iya bagus Oh iya. iya jarane Nanti tak bilang. Ayo dikerjakan dulu. 30 menit harus selesai. Jadi kenapa ini dibuat kelompok? Karena agar pekerjaannya cepat selesai. rambut pendek nih ada Mak. Oh pendek Bapak Kamu bagiannya apa? Ah, gini betul. Tuh. Sip, bagus. Gini gini. Nah. Gitu. Oh, sudah. Emang saya sedikit ada apa Pak? Sedikit. Gak apa-apa. Pak, sama ini ada apa Pak? Sama ini. Iya. Nanti potnya kalau udah jadi kayak gini, tengahnya dibolong. Kira bisa tuh. Tengahnya dibolong. Nanti kalau udah jadi kayak gini, tengahnya dibolong. Terus bunganya dimasukkan di sini. Dilem. Habis itu dilem di pinggirnya. Pak, ini di masuknya timeline terus dilem mana? Dilem sini dulu, lalu dimasukkan. Ini ngelemnya di pinggir, Oke. jangan di tengah. Ini nanti lem di sini ya. Dilem di pinggirnya, Ya. jangan di tengah. Ya. Terus dimasukkan bunganya. Duduk dulu. Hah? Iya begitu. Sip. Panu gunting, Panu kan gunting. Bagian Panu kan gunting. Tidak guntingnya. Nah, nah, nah. Yes. Betul. Duri nggak usah. Hah? Coba engko dilem kene ne wae. Kene dilem ngono. Ya. Yes. Betul. Oh ini nggak apa-apa ya. Nggak usah kene, nggak usah digolong. Nah itu loh. Ah. Mana yang suai? Endi? Wes ora apa-apa. Penting tulisannya ora suai. Ya alon-alon wae makanya.
semuanya siapa ini? Bola kerak-kerak. Apa? Masukkannya dari atas. Yes, kuali. Lah, oh kenduri. Dari sini dong. Tuh. Ya. Iki mau ketutupan, Pak. Iya no. Ini, Pak. Udah dingin ya? Iya. Nih, nanti dilem di pinggirnya, jangan di tengahnya. Di pinggirnya, di sini jangan. Yang dilem yang sini, kiri, kanan sama bawah. Terus nanti dimasukkan ke sini. Oke? Pak, kuncinya pinjam. Oke. Ah, tutup dulu. Yes, betul. Good. Dikelompokkan. Yang aturan berbicara apa aja? Citra, kamu kok gak gunting? Kamu gak gunting? Aku gara-gara lem tak gitu. Sini suruh gunting sana. Mana? Hah? Nah, suruh nempel lah, kamu nempel aja. Aku nempel. Bagus. Bagus. Sini, kamu nempel sini. Kamu sakit? Iya. Angkat siapa? Nggak usah dilem, itu aja. Nanti bisa dikeluarin, dimasukin. Ya? Ada yang udah selesai? Hah? Iya, Pak. Kalau nggak termasuk dilem, Nah ini loh. Mana sih? Kamu nempel. Ini jutulan Dewi Arsen. Tempelin sini Arsen. Kamu. Nih. Masukkan ini, kelompokkan. Jangan sampai sobek. Nih. Nih. Mana yang aturan berpakaian kamu cari. Nih. Itu apa itu? Itu apa? Itu apa? Tulisannya apa? Tulisannya apa? Nah, itu aturan mana? Tertib saat belajar di dalam kelas itu masuk aturan dari perilaku, masukkan. Tuh. Masukkan. Dari atas. Serepet. Oh, kan? Keren kan? Terus yang ini apa ini? Ini apa? Ada, Pak. Don. Ini ada, Pak. Iki aturan berbicara, Pak. Apa itu? Meminta izin saat akan bicara. Betul, aturan bicara. Iki yang seragam, Pak. Pak, ini yang pakaian, Pak. Sama tuh, Pak. Yang pakaian kucing. Ya, sama tuh. Itu apa? Aturan berpakaian. Oh, ini. Ya sini. Oke. Udah ini. Ada yang mau gunting lagi? Itu udah belum? Ya.
Ucup udah belum Ucup? Ayo Ucup. Hah? Ya. Sampahnya jangan lupa dibersihkan. Nanti kalau istirahat dibuang ke tempat sampah. Selesaikan dulu. Apa ya? Oke. Ya. Jangan lari-larian toh. Diselesaikan dulu. Tuh, udah mau selesai nih. Oh, udah. Tulis kelompok. Kelompoknya Ines. Sip. Nanti bentar lagi. Wis, seorang Yarsan. Nanti diukur saya. Nanti dibuang. Enggak tahan video. Masih tak video. Dulu. Ines, duduk dulu. Nizam, duduk. Aldo. Duduk Aldo. Presentasikan maju ke depan. Siapa? Tunggu teman yang lain dulu. Pais, duduk Pais. Ines. Jangan main di kelas, jangan main dulu. Udah. Belum. Nanti dibuang sama. Ayo maju, presentasikan semua. Ayo maju. Kelompoknya Hana Diva mau mempresentasikan pekerjaannya. Nah, kamu kelompok berapa nanti? Kelompoknya mana? Jejer. Ya nanti habis ini Ines. Kami dari kelompok berapa ya? Belum ditulis sih. Nanti ditulis sih. Dari kelompok coba. Kami dari kelompok. Perhatikan. Mana? Kelompoknya Diva. Kelompok 4. Kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pekerjaan kami tentang aturan di dalam sekolah.
Nah, coba dibuka. Yang aturan berpakaian apa aja disebutkan? Aturan berpakaian apa aja? Nanti. Dibuka terus dibaca. Memakai seragam dengan lengkap. Dilihat, diperhatikan. Temannya presentasi diperhatikan. Dipakai pakaian seragam Betul. sesuai jadwal Betul. di sekolah. Hah? Lalu berpakaian rapi di sekolah. Betul. Berpakaian rapi. Apalagi? Udah, yang aturan berperilaku apa aja? Hah? Disiplin dan menyayangi Disiplin, betul. dengan tepat Tepat waktu, betul. menghormati guru dan menyayangi teman. Menghormati guru dan menyayangi teman, betul. Yang aturan berbicara. Yang aturan berbicara apa aja? Tidak memotong saat orang sedang berbicara. Tidak memotong saat orang berbicara. Betul. Berbicara sopan, terus Bicara yang baik. berbicara baik. Berbicara ketika sedang belajar. Betul, tidak berbicara saat belajar. Duduk dulu. Oke, kelompok 4 sudah selesai. Silakan duduk, beri tepuk tangan. Ada yang mau maju lagi? Ada yang sudah selesai? Maju. Perwakilan aja. Perwakilan nggak apa? Apa tadi aturannya? Tidak memotong jika ada yang berbicara. Jadi kamu diam dulu. Ines dulu. Ayo maju. 3 atau 4 orang? 3 atau 4 orang? Ayo. Masih tak video. Nanti. Ayo, Dang, berbicara. Kami dari kelompok 2. Dengarkan semua. Kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil pekerjaan kami tentang aturan di sekolah. Aturan di sekolah. Ada apa aja itu aturan sekolah? Ada 3. Apa itu? Yang aturan berperilaku dulu. Coba dibuka apa aja? Yang berperilaku. Aturan berperilaku dulu. Apa? Tidak memotong saat orang berbicara, betul. Yang lain? Menghormati guru dan menyayangi teman. Menghormati dan guru dan menyayangi teman, betul. Yang aturan berpakaian apa? Ambil 2. Memakai seragam dengan lengkap. Terus, apalagi? Seragam dimasukkan saat digunakan. Seragam dimasukkan saat digunakan. Oke, betul. Silakan duduk. Tepuk tangan. Yang ini belum? Maju. 2 orang atau 3 orang atau 4 orang? Biarin. Arsan. Duduk dulu. Diam dulu. Nanti nggak tak suruh istirahat. Kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan pekerjaan kami
tentang aturan yang ada di sekolah. Oh, ada berapa itu aturannya? 3. Apa aja? Aturan Berbicara, berpakaian, berperilaku. Yang aturan berbicara apa? Dibuka 2. Dua. Apa? Dibaca no. Meminta izin saat akan bicara ketika sedang Meminta izin saat akan berbicara. Betul. bicara yang baik dan tidak kasar. Berbicara baik tidak kasar. Betul. Apa itu Fatia? Disiplin datang. Disiplin datang sholat dan 40. Betul. Tidak memotong saat orang sedang berbicara. Oke, betul. Silakan duduk. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Masih dikit apa? Tapi. Ayo maju. Ya udah lah, Pak. Mana bae? Dibaca 2 aja. Katanya ini buang sampah sembarangan. Anip, gak boleh. Nanti. Karena saya lempar sampah di sampah di kacang kayu itu loh, Pak. Murah-muring. Duduk. Duduk dulu. Duduk dulu masih ada video. Ayo maju. Maju. 2 orang aja, nah. 3 orang ya, Pak? Iya. Terakhir terus tak tutup ya. Udah. Ayo maju. Dengarkan. Yang lain dengarkan. Diam saat yang lain menjelaskan. Akan Kurniawan, Dah. Kami dari kelompok 3 ingin menunjukkan pekerjaan kami tentang aturan yang ada di sekolah. Ada berapa itu aturannya? Ada 3. Apa aja? Yang aturan berbicara apa? Baca 2. tidak memotong orang yang sedang berbicara. Tidak memotong yang sedang berbicara. Betul. Apalagi? Hormati guru dan menyayangi teman itu aturan berperilaku. Nah. Yang aturan berperilaku. Berbicara dan tidak Aturan apa itu? Berbicara sini no. Yang aturan duduk dulu. Duduk sih. Yang aturan berpakaian. Aturan berpakaian apa aja? memakai sesuai jadwal. Memakai seragam yang dipakai sesuai jadwal. Betul. Pakaian rapi di sekolah. Mudah, betul. Silakan duduk. Sudah. Perhatikan semua. Duduk dulu, perhatikan semua. Duduk dulu. Perhatikan semua. Pekerjaannya sudah selesai semua. Hasilnya bagus. Jadi sebelum Mbak Yayu tutup, jadi apa kesimpulannya tadi tentang aturan yang ada di sekolah? Kesimpulannya apa? Bahwa aturan itu dibuat bukan untuk menyulitkan seseorang, tidak dibuat untuk mempersulit seseorang, tetapi aturan dibuat untuk melatih kamu menjadi siswa yang disiplin, melatih bertanggung jawab. Selain itu, aturan dibuat di sekolah
juga bermanfaat, berguna untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu kesimpulannya. Oke. Sekarang pelajarannya sudah sampai sini, kita tutup. Sebelum berkemas-kemas, kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Berdoa dulu. Berdoa. Berdoa. Berdoa pulang. Doa ketika pulang. Wal asri. Berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusri ila lazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.